Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Bersyukur di saat ini kita masih bisa bersekutu, memuji dan membesarkan nama Tuhan lewat ibadah online setiap minggunya. Dimanapun jemaat berada, tentunya kita harus mengingat bahwa Allah selalu mengasihi kita dan dunia ini, walaupun saat ini kita semua masih berjuang melawan pandemi COVID-19. Terlebih lagi, biasanya kita selalu berbondong-bondong pergi ke gedung gereja untuk melaksanakan peribadatan. Namun sekarang, melalui pergumulan yang dialami dunia, terpaksa kita harus berdiam diri di rumah dan melaksanakan peribadatan setiap minggu bersama keluarga tercinta. Percayalah bahwa Allah mampu mengambil alih setiap hal yang terjadi di dunia ini. Dan Allah akan tetap mengasihi alam semesta serta semua ciptaannya. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita memuji, memuliakan Allah kita dengan menyanyi Allah Bapa Tuhan. Yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembala-Nya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan untuk selamanya. Ya Tuhan Allah, saat ini kami datang kepadamu di hari Minggu yang kudus. Kami memuji-Mu, kami mengagungkan Dikau, sebab hanya oleh karena kemurahan-Mu kami boleh menikmati kehidupan ini. Bahkan Engkau melayakkan kami ada dalam persekutuan yang beribadah, sekalipun di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu dalam peribadatan ini sungguh nyata. Engkau yang memberkati kami semua. Karena itu ibadah kami hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing dalam Mazmur 145 ayatnya yang ke-9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan. Allah kuasa Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan saat ini, ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga. Terima kasih atas segala berkat dan penyertaan yang Engkau berikan bagi kami. Kami sadar
kami telah melakukan banyak dosa, baik antar sesama manusia maupun makhluk lainnya. Namun Engkau tak pernah berhenti mengulurkan tangan, termasuk memberi kesempatan bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, betapa banyak kesalahan yang telah kami perbuat selama hidup di dunia. Banyak orang-orang yang telah kami sakiti. Karena itu dengan kerendahan hati, ampunilah dosa kami, serta bimbinglah kami agar menjadi manusia yang lebih baik sekarang ini maupun masa yang akan datang. Tunjukkanlah jalan terang-Mu di tengah kegelapan hidup yang tengah kami lalui saat ini. Kami yakin Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Di dalam nama Kristus Yesus kami bawa doa ini. Amin. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Di Tuhan dan sesama lebih sungguh. Dengarkanlah berita anugerah Allah dalam Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, saat ini kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kuduskanlah setiap hati dan pikiran pribadi kami masing-masing, membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu. Dan kiranya firman-Mu menguatkan kami, memberkati kami supaya kami tetap bersemangat menikmati kehidupan yang adalah anugerah Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua, kami sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, pembacaan firman Tuhan dalam Yunus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11 dengan perikop Yunus belajar menginsyafi, bahkan Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknyalah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Nineve, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah pencunang ku tandanya. Bentuklah aku sesukamu, kan ku nantikan dan berserah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, puji syukur kepada Allah Bapa di sorga, sebab hanya dengan kemurahan-Nya, hanya dengan kasih-Nya kita masih bisa menikmati kehidupan sampai hari ini. Walaupun saat ini kita belum bisa beribadah di altar atau di rumah Tuhan, kita masih beribadah di latar, di rumah kita masing-masing.
Tetapi itu semua tidak mengurangi kekudusan penyembahan dan peribadatan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tema ibadah kita di hari Minggu ini adalah Allah mengasihi semua bangsa. Dari tema ini kita diajak belajar merenungkan tentang kitab Yunus. Kitab Yunus terdiri dari 4 pasal, dan kitab Yunus ini dikelompokkan sebagai kitab nabi kecil dalam Perjanjian Lama. Kitab Yunus mengisahkan narasi tentang penyelamatan Allah bagi bangsa Niniwe, di mana Allah menyuruh Yunus untuk menyampaikan suara pertobatan kepada bangsa Niniwe yang hidup dalam kejahatan. Niniwe adalah ibu kota kerajaan Asyur, dan Asyur adalah musuh bagi bangsa Israel. Sementara itu Yunus orang Israel. Karena itu Yunus ketika disuruh Allah pergi ke kota Niniwe menyampaikan suara Tuhan, Yunus membelot. Yunus tidak mau pergi ke Niniwe dan dia melarikan diri ke Tarsis. Yunus menumpang sebuah kapal dan di tengah jalan dikatakan bahwa badai mengamuk, mengombang-ambingkan kapal yang ditumpangi oleh Yunus, sehingga semua penumpang kapal menjadi takut dan mereka membuang undi mencari tahu karena apa dan karena siapa malapetaka itu menimpa mereka. Ternyata Yunus yang kena undi. Akhirnya Yunus dibuang ke laut. Dan atas perkenanan Tuhan, Yunus ditelan oleh seekor ikan yang besar, sehingga Yunus berada di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Dan di dalam perut ikan, Yunus dia terus berdoa. Tuhan mendengar doa Yunus dan dia selamat. Allah berfirman kepada ikan besar itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Allah memberi kesempatan kedua kepada Yunus untuk menyampaikan suara pertobatan kepada bangsa Niniwe. Akhirnya Yunus mentaati firman Tuhan dan dia menyampaikan suara Tuhan supaya orang-orang Niniwe boleh bertobat dari kejahatan. Dan benar, setelah mereka mendengar suara kenabian yang disampaikan oleh Yunus, mereka berpuasa, mereka mengenakan kain kabung dan berseru kepada Tuhan Allah sebagai tanda pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan yang paling utama, mereka meninggalkan tingkah laku yang jahat dan mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Allah melihat semuanya, bahwa orang-orang Niniwe, mulai dari raja sampai kepada rakyat kecil, bahkan binatang pun sungguh-sungguh berpuasa. Mereka sungguh-sungguh bertobat, maka Allah mengampuni kesalahan mereka. Dan Allah menghalau malapetaka yang hendak dinyatakannya kepada bangsa Niniwe. Dengan kata lain, Tuhan Allah tidak jadi menunggang balikkan kota Niniwe. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, pertobatan Niniwe dan penyelamatan Allah bagi bangsa Niniwe membuat Yunus kesal dan marah, karena Yunus tidak ingin bangsa Niniwe diselamatkan. Sebab bukankah Niniwe adalah musuh bagi bangsa Israel?
Yunus berdoa. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan Allah. Yunus mengakui kedaulatan Tuhan Allah, bahwa sesungguhnya Allah adalah pengasih, penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Serta Allah menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya bagi bangsa Niniwe. Namun sikap Yunus sangat eksklusif, egois dan mementingkan diri sendiri. Karena itu dikatakan Yunus dia meninggalkan kota Niniwe dan membuat pondok sebagai tempat bernaung. Atas penentuan Tuhan tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus. Namun keesokan harinya pohon jarak itu mati. Yunus pun menjadi kesal dan marah, bahkan ingin mati juga. Allah berfirman kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Padahal Yunus tidak berjeri lelah menanam pohon itu. Pohon jarak melambangkan kota Niniwe, kota yang mengagumkan dengan penduduk lebih dari 120.000 orang. Bahwa Allah tidak menghendaki kota ini ditimpa malapetaka. Allah mempedulikan kota ini dan Allah menyelamatkan penduduk kota Niniwe atas pertobatan yang sungguh-sungguh mereka lakukan. Hal yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, lewat firman Tuhan dalam kitab Yunus, maka ada beberapa pesan firman yang hendak disampaikan kepada kita saat ini. Pertama, bahwa sifat egoisme dan mementingkan diri sendiri membuat kita kehilangan terhadap suara Tuhan, bahkan kehilangan kepekaan terhadap kasih dan kepedulian kepada orang lain. Dan itulah yang terjadi dalam diri Yunus. Karena dia begitu egois dan karena dia lebih mementingkan diri sendiri, maka dia lari dari tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan. Akhirnya dia ditangkap oleh ikan besar. Nah, saudara, pada kenyataannya ketika sifat seperti Yunus, egoisme dan mementingkan diri sendiri merasuki kehidupan kita, maka kita menjadi orang yang arogan, yang angkuh, yang suka menang sendiri, yang suka menganggap enteng orang lain, bahkan selalu menjustis orang lain. Mereka salah dan kita yang paling benar. Egoisme sering membuat hati kita kering terhadap kasih dan kepedulian bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Egoisme membuat kita tumpul dan tidak peka dengan suara Tuhan. Akhirnya kita seringkali kecewa, kalah dan gagal. Karena itu saudara, firman Tuhan ini terutama karakter Yunus menggugah hati kita untuk tidak menjadi manusia yang egois, tetapi sebaliknya kita peka terhadap suara Tuhan. Sehingga kita mengakui kedaulatan Allah sebagai Allah yang pengasih, Allah yang penyayang, Allah yang panjang sabar. Jika demikian saudara, di tengah pandemi COVID-19, kita mampu juga berbagi kasih kepada orang yang membutuhkan uluran tangan kita, semampu kita. Bukan nanti kita menjadi orang yang hebat, orang yang kaya, orang yang super baru kita menolong orang lain. Tapi apa adanya kita. Ketika Tuhan memberi lebih daripada kita,
kita bisa mempedulikan orang lain. Kita bisa membantu orang lain demi meringankan pandemi COVID-19 saat ini. Kemudian saudara, yang kedua dari bacaan kita, pesan yang hendak disampaikan sebagaimana tema ibadah, Allah mengasihi semua bangsa. Kasih Allah itu adalah kasih yang universal. Dalam konteks bacaan kita, kasih Allah bukan saja bagi bangsa Israel, tetapi bagi bangsa Niniwe. Kasih dan keselamatan Allah bukan saja diperuntukkan kepada satu kelompok atau satu komunitas, seperti pemahaman bangsa Yahudi tentang partikularisme, bahwa keselamatan itu hanya milik mereka sendiri. Tetapi sesungguhnya kasih dan keselamatan Allah itu diperuntukkan bagi semua orang. Dan kasih Allah itu menjangkau, merangkul semua orang yang mau datang kepada Tuhan. Dalam Efesus 3 ayat 18, Paulus berkata bahwa kasih Kristus betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, betapa luas, dan betapa dalam. Artinya kasih Allah itu tidak ada batasnya. Tidak ada manusia, tidak ada ruang, dan tidak ada waktu yang dapat membatasi atau menghalangi kasih Allah. Saudara yang kekasih, di tengah pandemi virus corona saat ini, kasih Allah pun tetap Dia nyatakan. Kita ada dan masih bisa menikmati hidup sampai saat ini. Itu semua adalah karena kasih Allah kepada kita. Kita beribadah pun saat ini walaupun terbatas dan dalam keadaan yang serba sulit, itu semua adalah karena kasih Allah kepada kita. Ketika badai corona melanda dunia, maka dengan iman kita berkata bahwa Allah sementara berproses memulihkan dunia dan manusia. Bahwa Allah punya rencana yang besar bagi kita semua umat ciptaannya. Sehingga belajar dari bangsa Niniwe yang sungguh-sungguh berpuasa, yang sungguh-sungguh bertobat, maka Allah mempedulikan dan menyelamatkan mereka. Dari sini saudara, kita diingatkan, Allah butuh kesungguhan kita. Allah butuh pertobatan kita. Allah butuh komitmen kita untuk hidup benar, setia, dan taat kepadanya. Allah butuh kita mengintrospeksi diri, melihat ke dalam diri kita, sejauh mana firman Tuhan itu kita nyatakan dalam kehidupan kita. Sejauh mana kita hidup setia di hadapan Tuhan. Kita butuh kesungguhan kepada Tuhan. Karena itu saudara, seperti Niniwe yang dipulihkan dan diselamatkan dari malapetaka, demikian juga kita percaya pasti kita diselamatkan Tuhan dari malapetaka COVID-19. Dan dengan iman juga kita berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang sulit dimengerti. Ada saat Tuhan pasti pulihkan dan sembuhkan dunia ini dari virus corona. Itu pasti, dan itu menjadi keyakinan bahkan yang terus kita doakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, saat ini mari kita memberi persembahan, dan sambil memberi persembahan kita menyanyi Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, menolong yatim dan orang yang resah. Meski dihina serta dilanda duka,
kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang selalu mempedulikan kami. Kami boleh ada saat ini dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, penuh sukacita, beribadah di latar di rumah kami masing-masing. Dan kami yakin itu semua adalah karena kasih sayang Tuhan. Maka kami terus mengagungkan Dikau, sambil bermohon jaga kami Tuhan, jaga kehidupan rumah tangga kami, Jemaat Gemim Sentrum Manado, setiap rumah tangga, setiap keluarga, setiap pribadi, dari kolom 1 sampai kolom 17, Engkau mengenal kami, Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau tahu kehidupan dan rencana kami ke depan, Engkau tahu pergumulan kami, lawatlah kami, beri kecukupan, beri semangat, beri kekuatan, beri kesehatan dan umur panjang bagi kami semua. Kami percaya juga Bapa, kerja pelayanan di Gemim Sentrum terus diberkati. Para pendeta mulai ketua, badan pekerja majelis jemaat, para pelayan khusus, penatua Syamas, kami semua diberkati, terus giat dalam kerja pelayanan, sekalipun dalam keterbatasan waktu dan jarak, tapi semangat melayani Tuhan selalu kobarkan. Dan kiranya semua program-program pelayanan pun boleh berjalan dengan baik. Walaupun ya Tuhan Allah dengan kebijakan social distancing, physical distancing. Tapi kami yakin ya Tuhan Allah, penyertaan-Mu dalam pelayanan itu selalu ada. Sehingga pelayanan akan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu Bapa, kami percaya juga Bapak Ibu saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan sepanjang minggu berjalan ini, kiranya selalu ada dalam lindungan Tuhan, diberi kuat sehat, diberikan sukacita, dan mereka tetap bersyukur. Kami menopang dalam doa mereka yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka. Pulihkan mereka, jamalah mereka, sembuhkan mereka, sebab Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Terima kasih Tuhan, kami terus menopang dalam doa untuk Gereja Masehi Injili di Minahasa. Tuhan tetap memberkati, bahkan juga gereja-gereja yang lain, sekalipun suara kenabian disampaikan melalui media, tapi percaya Bapa bahwa itu semua akan menjangkau mereka, menguatkan, memberi semangat agar supaya setiap warga gereja, semua orang percaya, mengangkat tangan kepada Tuhan Allah, sungguh-sungguh berpuasa, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh bertobat sebagaimana yang dikisahkan dalam bacaan kami melalui kitab Yunus. Orang Nineve, bangsa Nineve, mereka sungguh bertobat, berpuasa di semua kalangan. Tuhan mendengar, melihat mereka, dan Tuhan Allah menyelamatkan mereka. Kami percaya juga Tuhan, ada saat, ada waktu Tuhan yang akan pulihkan jagat raya, Tuhan yang akan pulihkan alam semesta, Tuhan pulihkan Indonesia, kota Jakarta, kota-kota yang ada di Indonesia termasuk kota Manado. Tuhan sendiri yang akan menyatakan mujizat-Mu bahwa ada saatnya virus corona ini akan berakhir. Tuhan sendiri yang akan mengakhirinya. Karena itu mereka yang sakit kami percaya Tuhan yang pulihkan, dan mata rantai penyebarannya pun hanya Tuhan yang sanggup mematikan semuanya. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan pemerintah kami, presiden, para menteri, dan semua pengambil kebijakan penuh hikmat untuk menghadapi pergumulan virus corona ini. Pemerintah daerah kami, Gubernur Bapak Oli Dondo Kambe, Wakil Gubernur Bapak Stephen Kando, bahkan juga Tuhan untuk kota Manado, Bapak Wali Kota Bapak Feki Lumentut, Bapak Wakil Wali Kota Bapak Mor Bastian, sampai kepada pemerintah yang ada di kecamatan, kelurahan, bahkan lingkungan yang ada di kota Manado. Tuhan yang memberkati mereka semua, Tuhan yang selalu memberi hikmat, terutama lagi ya Tuhan ketika menghadapi badai corona yang saat ini ada di depan mata kami yang kami rasakan.
Kami percaya mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang mampu mengambil kebijakan yang tepat, bahkan mampu menopang dan menolong mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan uluran tangan dari pemerintah. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami percaya juga para petugas kesehatan yang ada di garda terdepan memerangi virus corona. Bentengi mereka, pagari mereka, lindungi mereka ya Tuhan Allah. Beri semangat sehat agar supaya mereka boleh menjalankan tugas-tugas mereka, pelayanan mereka dengan segala baik. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Percaya kami bahwa di balik apa yang kami alami virus corona, Tuhan punya maksud di dalamnya. Karena itu biarlah kami boleh memahami maksud dan rencana Tuhan. Terutama lagi sebagai orang beriman, kami terus berdoa bahkan menyadari apa yang harus kami benahi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah ini diberkati oleh Tuhan Allah. Badan pekerja, kantoria, pemain musik, bahkan juga saudara Alan yang bertugas untuk mengadakan rekaman hari ini diberkati bersama kostor pegawai gereja. Tuhan tetap memberikan perlindungan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan-Mu. Percaya bahwa Allah sanggup pulihkan kami dan Allah sanggup bertindak melakukan mujizat yang nyata. Ini doa kami bawa di dalam nama Yesus yang mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, diundang berdiri. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.